Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi cloud computing YouTube API, yang dimana tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi awan yang diampu oleh Ibu Nur Latifah Eskom Mkom. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, di sini ada Nanda Ainun Lutfihana dengan NIM 2021-53081. Yang kedua, di sini ada Muhammad Fahrino Haikal Fasya dengan NIM 2021-53104. Yang ketiga, ada Gufron Tamami dengan NIM 2021-53111. Yang keempat, di sini ada Istiqaroh dengan NIM 2021-53161. Yang kelima, di sini ada saya sendiri dengan nama saya Yulinda Rahmawati dengan NIM 2021-53173. Untuk materi yang pertama, di sini akan disampaikan oleh Saudara Istiqaroh. Waktu dan tempat kami persilahkan. YouTube API adalah sebuah layanan yang disediakan oleh YouTube untuk para pengembang. API yang disediakan oleh YouTube bersifat public API, yang berarti YouTube memberikan akses secara terprogram terhadap data dan layanan yang ada di website tersebut. Selanjutnya, fungsi YouTube API. Yang pertama, akses konten multimedia. Memungkinkan pengguna untuk mengakses video, playlist, dan media data terkait konten multimedia yang berada di platform YouTube. Yang kedua, embedding video adalah memungkinkan pengguna untuk menanamkan video YouTube ke dalam situs web atau aplikasi mereka sendiri. Yang ketiga, manajemen kanal. Memungkinkan kreator konten untuk mengelola konten di kanal mereka seperti mengunggah video, mengedit metadata, mengelola playlist, dan merespon komentar. Selanjutnya, analitik dan statistik. Memberikan akses ke data analitik yang mendalam tentang performa YouTube dan kanal. Selanjutnya, interaksi dengan komunitas. API YouTube memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komentar dan feedback dari komunitas. Ini membantu dalam menjaga keterlibatan dengan penonton. Selanjutnya, mendukung aplikasi pihak ketiga. Memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi pihak ketiga yang memanfaatkan konten YouTube. Selanjutnya, pengaturan keamanan dan privasi. API YouTube juga mencakup pengaturan keamanan dan privasi, memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke konten mereka dan mengatur izin pengguna. Selanjutnya, streaming langsung. API YouTube mendukung streaming langsung yang memungkinkan kreator konten untuk melakukan siaran langsung ke pemirsa mereka di dalam platform YouTube. Yang terakhir, penggunaan data geospasial. API YouTube memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi geospasial terkait video. Hal ini bermanfaat dalam melokalisasikan dan menargetkan audiens. Yang kedua, YouTube. Selanjutnya yang kedua yaitu YouTube. Pengertian dari YouTube sendiri, YouTube adalah, mohon maaf, pengertian dari YouTube sendiri, YouTube adalah salah satu platform media sosial yang populer dan berpengaruh di dunia saat ini. Diluncurkan pada tahun 2005, YouTube telah mengubah cara publik dalam mengkonsumsi dan berbagai konten video secara signifikan. Platform ini memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk membentuk, mengunggah, dan berbagi video dengan jutaan orang di seluruh dunia, menurut Febianti dan Iga pada tahun 2023. Dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif pada tahun 2021, YouTube telah menjadi salah satu tempat utama bagi masyarakat global untuk meneruskan diri, mendapatkan informasi, gambar, dan mempelajari hal baru. Dari video musik hingga tutorial, vlog, pribadi, berita, hingga sebagai tempat mata pencarian utama. YouTube menawarkan beragam konten untuk semua selera dan minat dari tiap kalangan masyarakat.
Selain itu, YouTube juga menjadi salah sumber pendapatan bagi para konten yang menghasilkan uang dari iklan yang muncul di video mereka. Dengan program Mitra YouTube, banyak individu dan perusahaan telah menjalankan bisnis yang sukses di platform ini. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari penggunaan YouTube. Manfaat yang pertama yaitu akses ke konten multimedia beragam. YouTube menyediakan akses ke berbagai jenis konten multimedia, termasuk video musik, tutorial, vlog, berita, dan hiburan. Pengguna dapat menikmati berbagai macam konten sesuai minat mereka. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. YouTube telah menjadi sumber belajar yang sangat berguna. Banyak kanal pendidikan dan tutorial yang memungkinkan pengguna untuk mempelajari keterampilan baru, konsep ilmiah, bahasa asing, dan lainnya. Yang kemudian ketiga, penghiburan dan hiburan. YouTube adalah platform hiburan yang kuat. Dengan jutaan video lucu, trailer film, dan konten hiburan lainnya, pengguna dapat menghibur diri mereka sendiri di mana saja. Yang keempat, inspirasi kreativitas. Banyak pengguna yang menjadi kreator konten di YouTube ini memberikan peluang bagi individu untuk mengekspresikan kreativitas, berbagi karya, dan bahkan menghasilkan pendapatan. Yang kelima, bisnis dan pemasaran. Perusahaan dan merek dapat memanfaatkan YouTube sebagai platform pemasaran untuk mencapai audiens yang lebih luas. Iklan, konten, merek, dan kolaborasi dengan kreator konten dapat membantu dalam promosi produk dan layanan. Tanpa penggunaan digital aplikasi. Langkah pertama ini bertujuan untuk membuka aplikasi tersebut sehingga kita bisa menggunakannya sebagai awal. Kemudian langkah kedua adalah juga buat akun atau bila sudah memiliki akun bisa langsung masuk login ke akunnya. Kemudian tiga, jelajahi beranda. Setelah masuk kita akan lihat beranda yang akan menampilkan video-video klip yang paling populer atau trending topik pada hari itu. Kemudian langkah keempat, pencarian konten. Gunakan fitur pencarian untuk mencari video tentang topik tertentu atau dengan judul tertentu dengan kata kunci yang diinginkan. Kemudian langkah kelima, tonton video. Video yang ditonton, video akan sifat otomatis dan kita bisa memilih untuk melihatnya dalam layar penuh atau layar hidung kecil. Kemudian berlangganan kanal. Jika kita menemukan kanal yang kita sukai, kita dapat berlangganan untuk menerima pembaruan saat video baru diunggah oleh pemilik kanal. Kemudian interaksi dengan video, kita dapat memberi like, komen, ataupun melakukan share video yang menurut kita bagus ke komunitas-komunitas YouTube yang lain. Kemudian buat dan unggah video kita sendiri. Untuk yang ini opsional. Jika kita ingin berkarya di dunia YouTube, kita bisa melakukan pembuatan video baru dan mengunggahnya di kanal kita sendiri. Kemudian kelola akun dan pengaturan, kita dapat mengakses pengaturan akun kita, mengelola pelanggaran biaya tontonan dan konfigurasi preferensi akun kita. Kemudian langkah terakhir yaitu keamanan dan privasi. Perhatikan peraturan dan privasi dari keamanan dari akun kita, masuk pengaturan tampilan, pembatasan umur, dan opsi privasi yang sesuai. Kemudian peran API pada YouTube, yang pertama adalah akses data. API YouTube memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan menarik data seperti video, saluran, terputar, komentar, dan statistik yang terkait dengan konten. Kemudian kedua, interaksi dengan konten. Aplikasi dapat menggunakan API untuk membuat video, mengedit deskripsi atau melakukan tag pada video, dan mengelola daftar. Kemudian yang ketiga, autentikasi pengguna. API YouTube juga memfasilitasi komposisi video termasuk konversi format video, penambahan watermark,
atau pemotongan video. Kemudian interaksi sosial, aplikasi dapat menggunakan API untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk video, melakukan like ataupun like, komentar, dan berbagi ke platform yang lain. Kemudian rekomendasi konten, API YouTube juga memungkinkan penggunaan algoritma rekomendasi untuk menyarankan video dan konten yang mungkin menarik bagi pengguna berdasarkan selera tontonan mereka. Kemudian analisis dan statistik. Pengembang dapat menggunakan API untuk mengakses data analisis yang membantu mereka memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan konten. Yang terakhir adalah berbagi data dengan aplikasi pihak ketiga. API memungkinkan YouTube untuk berintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti aplikasi pemasaran, analitik, atau bahkan manajemen konten. Sekarang menghadapi tantangan pada aplikasi. Selanjutnya adalah tantangan aplikasi YouTube. YouTube meskipun merupakan platform yang sangat sukses, tetapi menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut. Yang pertama adalah konten yang tidak sesuai. Salah satu masalah utama adalah konten yang melanggar pedoman komunitas, berpotensi merugikan atau tidak sesuai. YouTube harus secara konstan memperbarui dan meningkatkan sistem pemantauan dan pelaporan untuk menghadapi konten semacam ini. Yang kedua adalah kontroversi tentang moderasi konten. Memoderasi konten secara konsisten dan adil adalah tantangan besar. Memastikan bahwa keputusan terkait peninjauan konten dilakukan dengan tepat tanpa kecenderungan subjektif adalah hal yang sulit. Yang ketiga adalah hak cipta dan isu legal. YouTube seringkali berurusan dengan masalah hak cipta dan konten ilegal. Menyelesaikan konflik hak cipta antara pencipta konten, pemilik hak, dan pengguna seringkali memakan waktu. Yang keempat ada kemitraan dan penghasilan. Meskipun YouTube memberikan peluang dan penghasilan melalui iklan, model bisnisnya terus berubah dan banyak pembuatan konten yang merasa sulit untuk memprediksi atau mengkitalkan pendapatan dari platform ini. Yang kedua, yang adalah cara mengatasi tantangan aplikasi YouTube. Nah, cara-cara untuk mengatasi tantangan yang tadi adalah meliputi yang pertama adalah teknologi pemantauan maju. Di sini mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang lebih canggih untuk mendeteksikan konten yang melanggar kebijakan. Yang kedua adalah kolaborasi dengan pihak eksternal. Bekerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga hukum, pembuat kebijakan, dan pemilik hak cipta untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti hak cipta. Yang ketiga adalah transparansi, dan keterlibatan komunitas. Memperkuat komunitas dengan para pembuat konten dan penonton, serta memperjelas kebijakan, proses, dan langkah-langkah yang diambil dalam penderasikan konten. Yang keempat adalah diverifikasi pendapatan. YouTube perlu terus mencari cara untuk membantu para pembuat konten dalam mendapatkan pendapatan melalui sumber-sumber lain seperti kemitraan, penjualan merchandise, dan layanan langganan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pengguna API, YouTube memiliki peran sentral dalam memfasilitasi beragam aspek pengguna platform ini. Melalui API ini, pengembang dan pengguna dapat mengakses berbagai konten multimedia termasuk video, metadata, statistik untuk berbagai keperluan. API memungkinkan pembuatan aplikasi khusus, integrasi dengan situs web dan aplikasi lain, serta analisis mendalam tentang performa video dan kanal. Selain itu, API YouTube mendukung ekosistem kreatif dengan memberikan kreator alat untuk mengelola dan mempromosikan karya mereka. Keamanan dan privasi juga menjadi fokus melalui fitur kontrol akses terhadap konten. Dengan potensi inovatifnya, API YouTube menjadi alat kuat untuk mendalamkan terlibat dengan konten multimedia dalam mencakup berbagai tujuan mulai dari hiburan hingga pendidikan dan pemasaran.
Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.